Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sehat semua. Yang kami sama-sama hormati dan banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Ibu. Yang saya hormati Pak Sekda, para asisten. Yang kami hormati Forkopimda Nusa Tenggara Barat, kalau ini yang pejabat yang mewakili, teman-teman anggota dari Komisi 5, Direktur PT Damai Indah Utama, kemudian Direktur AJM dari PB, teman-teman para Direktur Rumah Sakit se-Nusa Tenggara Barat, teman-teman para Direktur Bank yang ada di Pulau Lombok, singkatnya semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sebelumnya mari kita berikan aplaus kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah provinsi yang terinovatif. Izin Pak Gubernur, RSUD Provinsi menyumbang 5 Pak Gubernur. Jadi 5 pengusul dari para terinovatif, dan insya Allah hari ini juga akan bertambah. Semoga tahun depan Pak Gubernur juga bisa bertahankan Provinsi NTB yang sama-sama kita cintai ini menjadi provinsi yang terinovatif. Kami tidak pernah berhenti bermimpi, dan alhamdulillah mimpi kami ini pada hari ini tercipta tentunya berkat dukungan dari Pak Gubernur. Saya ingat betul barusan saya dilantik, kemudian saya lapor Pak Gubernur, izin Pak Gubernur, kita harus membuat rumah sakit yang memang representatif untuk Indonesia Timur. Dan saya seyakin-yakinnya bahwa RSUD Provinsi NTB akan menjadi rumah sakit rujukan di Indonesia Timur. Ya, insya Allah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini gedung yang memang kita nanti-nantikan selain untuk pelayanan rujukan reguler, tentu juga akan memberikan nilai tambah untuk event-event internasional. NTB memiliki 2 venue, yang satunya ada di Mandalika dan satunya ada di Samota. Insya Allah Pak Gubernur di bulan Maret besok, World Superbike IGD ini sudah bisa kita gunakan, karena memang salah satu persyaratan dari impor maupun nantinya di MotoGP pada bulan Oktober kita harus menggunakan harus memiliki helipad, dan ini insya Allah helipad ini sudah bisa digunakan. Barusan saja juga Nusa Tenggara Barat menoreh sejarah 64 tahun usia Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 53 tahun usia
RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat baru pertama kali bisa melaksanakan operasi bedah jantung. Terima kasih untuk Pak Gubernur, baru saja juga Pak Gubernur sudah melepas kepulangan dari pasien. Izin Pak, menjauh apa namanya, dari 10 pasien, dari 11, 2 sudah kita operasi, ada 9 lagi. Insya Allah dalam bulan berikutnya kita juga akan melaksanakan sisa-sisanya. Kemudian dapat saya laporkan juga RSUD Provinsi baru saja melakukan akreditasi dan masih mempertahankan bintang 5 Pak Gubernur dengan lulus akreditasi paripurna. Dan ke depan masih banyak juga layanan yang memang harus kita berikan. Paling tidak untuk kasus stroke Pak Gubernur, mudah-mudahan di tahun depan kita juga sudah melakukan MOU. Betul Pak Gubernur sendiri yang MOU dengan 3 rumah sakit vertikal, yaitu harapan kita PON Standar MAIS. Insya Allah NTB juga nanti RSUD Provinsi akan menjadikan rumah sakit rujukan untuk brain and heart. Jadi nanti ada kardiovaskulernya, kemudian ada stroke-nya, dan onkologi, cancer juga sudah kita laksanakan. Ini juga merupakan layanan unggulan dan juga lainnya. Mudah-mudahan nanti tentu berkat dukungan Pak Gubernur beserta seluruh stakeholder Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tentunya dunia kesehatan yang ada di Nusa Tenggara Barat, RSUD Provinsi akan menjadi rumah sakit yang terbaik di Indonesia Timur. Terima kasih, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama Pak Dirut, ini kita dihadiri banyak tamu penting ini. Ada Pak Sekda, kemudian pimpinan OPD, tentu saja anggota Dewan kita, dan ada Mbak Eva yang senantiasa bersama kita, juga Pak Inspektorat, Pak Kadis PU, mewakili Pak Kajarti, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan para dokter yang ada, dan semua teman-teman, mohon maaf nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, saya sangat ada yang mewakili Pak Kapolda juga, mohon maaf nggak kelihatan tadi, dan teman-teman semua, Bu Eka. Saya sangat terkesima sama paduan suaranya. Saya kira tadi artis-artis dari Jakarta, karena memang vokalnya bagus, gayanya juga oke, dan Pak Dirut mengatakan pantas saja bagus karena yang melatih saya. Benar ya mereka itu yang melatih Pak Jack. Yang kedua Pak Sekda, kita beruntung hari ini menjadi saksi sejarah bahwa kita akan meresmikan satu bangunan yang akan jadi pemicu awal semangat kita untuk membuat lebih baik lagi. Apalagi Pak Dirut sudah mengatakan nih Bu Eka bahwa ini akan jadi rumah sakit terbaik yang akan jadi rujukan di Indonesia Timur. Dan memang ini salah satu berkah terselubung dari international event kita, karena international event itu mensyaratkan kita harus punya rumah sakit kelas dunia. Nah mau nggak mau, karena ini tuntutannya, kita akan jadi host dari global events tahun depan tuh banyak sekali, hampir tiap bulan. Jadi syaratnya kita harus punya rumah sakit yang standar internasional, sehingga banyak tamu pengunjung atlet dunia yang datang ke tempat kita secara psikologis merasa aman, karena kalau ada apa-apa di tempat ini, mereka akan berada di tangan terampil yang tidak kalah dengan tangan terampil yang ada di luar negeri. Dan terus terang, walaupun bangunannya ini paling bagus, sangat mewah, canggih, karena saya sudah sering lihat di sosial media, tapi saya kira kita semua berdoa mudah-mudahan kita tidak hadir dan dirawat di sini. Nah ini tantangannya, dan ini nggak gampang ya, karena saya punya pengalaman. Walaupun jangan kita punya gedung yang sudah hebat, tapi cara berpikir itu tidak hebat. Percuma gedung kita mewah-mewah, tapi kalau diisi oleh jiwa-jiwa tidak punya kelapangan
ada yang luar biasa. Nah ini tantangan buat dokter kita, apalagi dokter spesialis. Dokter-dokter ini, dokter spesialis di Indonesia mungkin dulu saya baca di literatur itu kadang-kadang tidak mudah diajak melayani sesuai dengan tuntutan dunia modern. Nah, ini bapak-bapak ini melatihnya mungkin butuh orang seperti dokter Jack ini. Karena kebanyakan dokter-dokter ini adalah sejak lahir sampai sekarang itu adalah manusia-manusia pilihan. Sejak kecil kalau kita ditanya cita-citanya jadi apa, nggak ada anak kecil mengatakan saya ingin jadi kepala dinas PU. Pasti kalau nggak jadi dokter, jadi tentara, jadi guru. Nah, kalau jadi kadis PU, mohon maaf Pak Ridwansyah, nggak ada yang ngawal jadi inspektorat, jadi kadis PU nggak jadi dokter. Dan setelah di SMP SMA, mimpi besar untuk jadi dokter ini selalu membuat orang lebih bersemangat untuk menjadi yang terbaik. Dan alhamdulillah hampir tidak ada dokter yang kapasitasnya rendah, tapi pasti manusia-manusia terbaik di kelasnya, di generasinya yang masuk menjadi dokter. Nah ketika orang-orang terbaik yang biasa juara kelas, juara ini itu, jadi dokter yang harus melayani masyarakat, kadang-kadang tidak gampang, karena dia adalah orang terbaik, orang terhebat, orang yang apa, kadang-kadang belum tentu bisa melayani dengan baik, karena biasanya dialah yang dilayani oleh masyarakat. Tapi saya kira ini nilai-nilai yang sudah mulai berubah. Nah ini yang menjadi alasan, ini mohon maaf pada para dokter, saya kira ini mungkin ini studi yang lama itu, orang akhirnya lebih senang berobat ke Singapura. Bukan karena dokter Singapura itu kualitasnya lebih bagus, bukan karena nilainya lebih tinggi atau kapabilitasnya lebih tinggi, tapi ternyata dokter-dokter Singapura itu lebih tahu melayani sesuai dengan tuntutan ilmu pemasaran. Contoh, saya pernah mengalami sendiri nih, kalau ada dokter datang ke tempat kita, mungkin dia jujur, yang mengatakan mohon maaf Pak, ini kayaknya sudah gak ada harapan ini, susah untuk dibantu, kita berdoa saja. Nah, mudah-mudahan masih ada yang begitu. Saya pernah mendengar dokter ngomong begitu, datang pasien kayaknya susah nih, gak ada harapan sudah, kita tinggal berharap sama yang di atas. Ini betul Pak. Nah saya pernah datang ke Singapura, itu dokternya berkantor di ruko-ruko kelas pasar, kayak orang jualan tembakau. Dan ketika kita datang, ya Allah ya Rabbi, nama kita sampai nama panggilan dia tahu. Dan dia mengatakan, Pak Sul gimana kabarnya, gimana pengalaman waktu jadi ketua senat dulu di UI. Ngomong waktu itu, dia kayaknya sudah tahu tentang kita. Apa yang Bapak keluhkan itu udah biasa, cuma kecil, di mana-mana sembuh. Dan apa yang Anda mengatakan ini banyak obatnya, dengan minum begini-begini, kita yang tadinya sakit jadi punya harapan untuk sembuh. Betapa sugesti itu penting. Nah, cara dia memperlakukan pasien sebagai customer yang harus dipenuhi bukan hanya sisi medisnya, tapi akhirnya kegembiraan, ketenangan dalam menapaki hidup itu akhirnya itu membuahkan kesembuhan dari hal yang kita tidak duga-duga. Nah, saya ingin gedung kita hebat, Ibu Komarul, Bu Suci, tapi juga akan diisi oleh dokter-dokter yang punya kemampuan untuk menyelami dan empati terhadap masyarakat kelas tinggi. Kita tidak mau lagi ada gedung sebagus ini, ada pasien tidak mampu, kemudian jangankan pengobatan, senyum pun kita tidak berikan. Padahal mungkin saja bangunan ini bukan karena dari uang gubernur, bukan karena uang orang kaya, tapi karena pajak tembakau orang-orang miskin itu. Gedung yang megah ini, gaji kita yang demikian tinggi itu, mungkin karena sumbangan nelayan yang menggigil di tengah tingginya gelombang, menjual ikan ada pajak yang dipotong, ada kontribusi petani di situ. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua bahwa apa yang kita dapatkan harus kita kembalikan kepada masyarakat dalam perkhidmatan yang sangat mulia. Oleh karena itu saya optimis dengan kepemimpinan Dr. Jack yang luar biasa ini. Mudah-mudahan jiwa melayani itu menemukan justifikasinya di sini. Kita hadirkan gedung dan fasilitas baru, tapi juga yang lebih baru dan lebih hebat adalah para dokter-dokter spesialis, pelayan, pelaku kesehatan yang ada di sini, yang
juga punya kelapangan jiwa bersama untuk melayani seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dari segala kalangan. Oleh karena itu, selamat Pak Dirut dan jajarannya, selamat para dokter yang luar biasa sudah menyibahkan waktu dan perasaannya pada melayani masyarakat. Nah, sekaligus tambahan saya saja buat Pak Dokter ini, mudah-mudahan tamannya ditata lebih indah lagi. Jangan sampai bocor di mana-mana, ya, jangan sampai kita bikin bangunan bagus-bagus tapi kita tidak menjaganya. Saya biasanya ngeceknya toiletnya dulu. Nah, toilet mesti ada bunga segar yang sederhana saja. Nah, jadi tidak cukup dengan memfasilitasi hal-hal fisik. Mudah-mudahan ya Pak Inspektur ya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Jack ini bukan sebagai sahabat saya. Pak Jack ini nggak ada takutnya sama siapa-siapa kecuali sama istrinya aja. Dan saya kira saya beruntung hadir dan menjadi bagian dari teman-teman yang luar biasa ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita hadirkan pada masyarakat hari ini akan dikenang sepanjang masa untuk masa-masa di masa yang akan datang. Saya kira itu bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nilai dan Baik, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami persilakan izin Pak Gubernur pada waktu pembukaan kita tanda peresmian IGD terpadu, saya akan pandu. Izin Pak Gubernur. Baik, bersiap-siap. Saya akan hitung 3, 2, 1. Dengan pembukaan kita maka sudah gedung IGD terpadu dan pengawasan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dilanjutkan peninjauan gedung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bapak Ibu para tamu undangan lainnya. Kami persilakan. Dengan berakhirnya peninjauan gedung maka berikutnya rangkaian acara peresmian pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. izin Pak Dir ke zona A. Di zona A gitu. Di zona A.
biasa dan bagaimana dengan diharapkan jadi rumah sakit terbaik dan rujukan untuk jadi cita-citanya sangat besar. Wajar kalau begitu sangat lengkap. Ini kalau teman-teman tahu ini salah satu persyaratan dari international event yang kita jadi tuan rumah. Kita sudah pastikan tahun depan hampir tiap bulan kita ada international event. Mereka menjadi nyaman karena fasilitas kesehatan kita bagus. Ya. Mudah-mudahan sehingga ini kan ada rumah sakit Mandalika yang standar teknologi, kalau agak jauh dari bahkan sudah ada helipad. Ada berapa kemampuan helipadnya, Pak? Lisensinya sendiri gimana? Tanya aja pajak yang teknisnya, ya. Pak Gub, ada berapa kemampuan helipadnya untuk mendukung gelaran internasional? Kemampuan helipadnya? Ya. Satu berapa tempat helipad? Satu aja cukup. Satu aja. Oke ya. Terima kasih. Sejak kita kecil memang akhir tahun ya begini-begini aja. Dan saya semalam sudah melihat berbagai tempat yang heboh di dunia maya sebagai banjir, viral dan lain sebagainya. Setelah kita datang, ya memang masalahnya hampir semua di semua tempat di seluruh Indonesia ini karena curah hujan yang besar, kemudian tidak ada yang nahan di gunung karena banyak pohon sudah ditebang. Itu langsung sambil membawa tanah. Nah, tanah itu yang bikin semua selokan itu kadang-kadang tertutup mepet sehingga air tidak lagi mengalir dengan tapi minimal waktu kita kecil kan sering gotong royong bersama. Jangan tunggu mapet dulu, tapi bersihkan lingkungan dusun, desa, kelurahan bersama-sama sehingga air lancar mengalir sehingga banjir bisa kita hindari. Agak jalan bypass ini juga ada karena banjir dan Sudah diperbaiki, ya, karena batunya yang sudah di. Tahu bahwa gedung ini ada 8 lantai plus event. Saya pikir ini gedung yang sangat representatif untuk menjawab tantangan dari berkoordinasi menjadi dibutuhkan reguler maupun internasional. Jadi gedung ini dari bawah 1-2 aja ini kemudian dilengkapi oleh kamar farmasi yang banyak 10, kemudian ada ASI 7 untuk rawat intermediate. Jadi sangat lengkap. Termasuk ruang penginapan. Ya, transit. Jadi ini connecting jadi ini gedung induknya, kemudian ada selasar yang menghubungkan ke rawat inap kita di belakang gedung ini ada sekitar 80 tempat tidur. Kemudian ada pembangunan untuk gedung onkologi di 6 lantai sama selesainya juga. Kalau kita kan, ya, itu kan sangat tinggi. Ya. Dan nanti insya Allah di minggu depan kita juga akan ada visitasi dari Kementerian Kesehatan terkait dengan peningkatan kelas rumah sakit Provinsi Papua Barat yang saat ini masih kelas D pendidikan, insya Allah akan menjadi kelas A pendidikan. Untuk kegiatan internasional seperti MotoGP, Kita sangat siap. Kita punya tim yang expert yang selalu siap untuk menghandle event internasional. ada layanan VIP untuk pembalapnya atau apa tuh layanan khususnya nanti di sini nggak? Ada nanti. Kita ada ruangan di atas. Ya. Lisensinya kan sudah ada. Bahkan insya Allah nanti saya izin Pak Gubernur di bulan Februari saya akan berangkat ke orang. Januari. Kita ini kan sok kemudian kita sekarang ini terus untuk menyiapkan insya Allah Januari nanti. Dokter yang berlisensi tim, Ya. dokter lisensi tim Nah, berapa? kan 6 yang punya license. Tapi nanti saya bertiga akan berangkat untuk mengambil yang super license. di antaranya dokter apa aja? Saya sebagai direktur kemudian spesialis emergensi dan spesialis olahraga. Itu cukup untuk mewakili. Terima kasih Pak Direktur. Sukses selalu Pak Direktur. Jadi Marquez jangan khawatir ya, Pak. Oh iya. Terkait dengan kebocoran yang masih ada, gimana dia? Kalau ini belum tahu kita kan kita baru nih. Oh ya. Nah kan sambil masih ada pemeliharaannya.
Nah, itu memang tugas daripada kami yang utama dari PP tentunya yang membangun ini nanti akan dicek. Yang juga saya berharap ada yang bocor dan bisa diperbaiki. Ya, kan mumpung musim hujan sekarang. Ada kesulitan nggak? Apa kesulitan kira-kira pas ini? Tidak ada kesulitan nggak? Yang sekarang Ya, yang sekarang yang gedung baru. kita kan belum tahu karena belum operasional kan. Tapi harapannya karena kapasitasnya lebih, kemudian aksesnya lebih mudah kan karena di depan harapannya lebih maksimalkan layanan. Kira-kira perbedaan dengan gedung yang lama, layanan yang lama apa? Perbedaannya? Satu kapasitasnya lebih besar, kan? Kedua lebih tempatnya desainnya lebih bagus lah. Kan ini udah yang sayap kanan untuk yang infeksikan supaya mencegah penularan kan, yang sayap kiri yang kira-kira non infeksi kan. Kemudian di sini kan terintegrasi jadi kamar operasi, kemudian ruang intensif, semua itu satu lantai sehingga kalau ada untuk perpindahan pasien lebih mudah. Penambahan tenaga kesehatan Ya pasti. Hitungan kita kemarin dengan desain yang baru ini dari 60 kita kemarin butuh 130 sekitar 60 tenaga lebih ya, lebihnya bagus 60 kita. Itu termasuk dokter atau dokternya dari satu dokternya aja dokter umumnya kurang lebih 8 atau 10 tambah. sisanya? Sisanya paramedis. Itu perawat ya, belum nanti transporter security juga. Tapi helipad di atas sudah bisa difungsikan? Ini yang ngurus kan kontraktornya ini kan termasuk izin dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau kita lihat saya helipadnya pasti lebih baik lah daripada yang disampaikan karena obstacle screeningnya kan lebih clear kan. Tapi untuk mestinya kan untuk istilahnya keluar izin atau apa kan perlu uji landing juga kan. Kapan kira-kira uji landingnya, Pak? Saya kurang tahu karena yang ngurus kan kontraktor, tapi mestinya Maret USBK harus bisa digunakan karena itu persyaratan untuk event Mandalika kan harus ada. Apakah perlu pelatihan khusus untuk para pelawat dengan adanya IGD terpadu saat ini? Saya kira karena ya sama aja dengan yang profesionalitas. orientasi, kemudian yang saya lihat juga di sini karena helipad memindahkan pasien dari helikopter ke karena di atas angin sama itu kan bisa untuk membiasakan diri aja. Ya, mulai dioperasikan. Standar helipadnya apa? Internasional ya? Internasional. Mulai dioperasikan kapan ini? Apanya? Gedungnya. Menerima pasien. Ya, harapan saya sih karena ada beberapa penyesuaian sedikit kan. Planning kita kemarin rapat terakhir kira-kira paling cepat tanggal 16 Januari. Januari 2022. Kirain 2023 ya. Paling cepat karena kan setelah ini peresmian kita akan mempersiapkan lagi untuk pembukaan kan dan itu karena begini UGD bukan hanya UGD aja yang harus buka juga, buka situ, radiologi, lab ya kan. Kalau misalkan cuma UGD aja tanpa lab radiologi kan pelayanan jadi nggak bisa gitu kan. Itu yang harus kita bicarakan lagi. Berarti tergabung dalam satu gedung ini, Pak? Di lab sama radiologi kan lantai 2. Ada lab situ, OK situ, kemudian ada OK yang di lantai 8. Jadi sedangkan untuk operasi langsung bisa di sini. Oh, langsung bisa operasi. Di lantai 8 ada OK 10 kamar operasi, di samping kanan ada 2 kamar operasi. Berarti bisa menerima seluruh pasien dari semua rumah sakit sini juga? Iyalah, ya. Untuk menuju paripurna atau sudah paripurna saat ini? Kalau akreditasi kan sudah paripurna. Sudah. Terima kasih Pak Dokter. Jadi intinya gaspol. Pasti harus gaspol. Jika seperti ini masa gaspol. Terakhir terkait cuaca ekstrim ini untuk PCC sendiri ada yang diterjunkan nggak patroli? PCC ya kita kan menerima jadi begini suasana ekstrim, cuaca ekstrim ini kita harus mempertimbangkan keamanan petugas juga. Banyak pohon tumbang dan sebagainya. Tapi kita siap kalau ada panggilan pasti kita akan dibantu. Kita terus pantau juga standby dia standby. Gaspol jadinya. Nama-nama lengkap Pak, jabatan. Eko Widya Nugroho, Kepala Instalasi Dokter Eko Widya Nugroho. Widya Nugroho.
Kalau mau lihat store Zona A untuk yang klasifikasi yang menular. sama untuk ibu anak ya.